Judha Kita berada dalam komunitas yang sama. Ayo katakan, ayo katakan. Aku mencuri. Itu bagus. Berarti kau salah satu dari kami. Dan kau pasti mencuri sesuatu yang besar. Ayo, apa yang kau curi ya? Katakan, ayo. Sekarang aku tahu. Itu pencurian yang besar kan? Sekarang aku tahu itu apa. Hah? Dia cantik seperti putri ya. Bagaimana caramu lari? Katakan, kita berada dalam komunitas yang sama. Ya katakan saja. Aku ingin mengatakan, kalian seperti pasangan. Dan aku katakan lagi ya, si cantik dan si buruk rupa, benar kan? Aku bercanda. Aku salut padamu. Kau telah melakukan hal yang tidak mungkin seperti sang raja. Dan aku juga mendengar raja menikah dengan seorang putri yang cantik sekali. Aku tidak bicarakan dia. Maksudku adalah Ratu Joda. Hah? Ratu Joda telah menelan racun demi menyelamatkan nyawa sang raja. Dan menurutku, raja itu sangat beruntung. Sama sepertimu. Sekarang kita berteman. Ayo, kita berpelukan. Ayo. Ayo kita berpelukan. Apa kau baik-baik saja? Iya, aku tidak apa-apa. Kau pasti lapar kan? Kapan kita dapat makan? Diam! Makanan sedang diantar. Itu, makanan untukmu. Apa ini? Bagaimana kami memakannya? Ini yang kita dapatkan kalau kita tidak membayar pajak. Tapi aku tidak bisa memakannya. Diam! Mana mungkin kau dapat makanan yang enak? Kau pikir kau adalah Raja Jalaluddin Muhammad? Kalau kau mau makanan yang enak, bayar pajaknya dan cepat keluar dari sini. Kalau tidak, makan saja itu. Katakan padaku sekarang, siapa yang menyuruhmu meminta uang pajak? Ini adalah perintah raja. Ini adalah bagian dari hukum muka. Itu tidak mungkin. Apa kau mau bukti? Ini buktinya. Ini surat kerajaan. Itu surat kerajaan. Itu tidak mungkin. Raja tidak membuat peraturan seperti itu. Tidak membuat peraturan seperti itu? Bawa dia keluar sekarang. Dia harus dikenai hukuman karena melanggar hukum muga. Dia harus merasakan hukumannya. Karena dia belum tahu peraturan muga sebenarnya. Kau mau menghukumku karena tidak membayar pajak? Hukumannya telah ditentukan oleh raja. Rakyat non-muslim, semuanya diharuskan untuk membayar pajak ziarah yang ada di kota ini. Bawa dia. Ayo berdiri. Berdiri. Tunggu! Yang mulia, sebaiknya kita beritahu mereka saja. Tidak. Kau tidak boleh lakukan itu. Aku ingin tahu bagaimana para menteriku selama ini menyusahkan rakyatku dengan mengatasnamakan namaku. Entah untuk masalah yang lain. Tapi yang mulia, kau kan... Berjanjilah kau tidak memberitahu mereka. Kau tidak membayar pajak. Karena kau sudah melakukan itu, kau telah melanggar hukum muka. Tunggu! Kau ingin uang pajak, kan? Ya. Apa itu sudah
cukup bagimu? Ya, penjaga, lepaskan orang itu. Seharusnya kau tidak melakukannya. Kau tidak mau aku memberitahu yang sebenarnya, tapi aku tidak bisa diam. Bagaimana bisa kau biarkan mereka mencambukmu dengan keji? Dengarkan perkataanku. Jangan berani-berani melanggar hukum Mughal. Dan jika kau merasa tidak adil, sebaiknya kau bicara sendiri dengan raja yang membuat hukum ini. Itu pun kalau kau berani. Joda, tidak banyak pemimpin yang dapat pengalaman mendapat hukuman yang sama dengan rakyatnya. Kau merebut kesempatan itu dariku. Sudahlah, kita pergi. Malam ini berbeda dengan malam yang biasa dilalui Joda dan Jala. Perjalanan mereka ke kuil telah mendekatkan mereka dan membuat semakin dekat. Ini adalah malam terpanjang di dalam hidup Joda dan juga Jala. Dengar Joda, para penjaga kita masih di penjara dan kita tidak bisa membebaskan mereka. Kau akan terkena resiko ini kalau berkelana sendirian. Kita harus menemukan tempat yang aman, lalu bermalam di sana. Kau juga harus beristirahat. Tidak, Yang Mulia. Aku tidak apa-apa. Jangan cemaskan aku. Ayo kita pergi. Ayo. Kau tidak baik-baik saja, Joda. Kakimu bengkak. Ayo kita duduk di sana. Aku punya obat untukmu. Apa yang kau lakukan? Seorang suami tidak boleh menyentuh kaki istrinya. Ini bertentangan dengan nilai Rajput. Kumohon biarkan saja, aku lakukan sendiri. Ratu Joda, katakanlah, apa yang tidak dibolehkan oleh seorang istri Rajput pada suaminya? Ada perbedaan antara menyentuh kaki dan memijatnya untuk mengurangi rasa sakit. Baiklah, aku akan menghargai normamu dan melakukan apa katamu. Kau boleh mendorongku kalau aku memang menyentuhmu. Ratu Joda, kakimu bengkak. Karena berjalan di atas bebatuan, itu harus segera dirawat dan tidak boleh dibiarkan seperti ini. Bagaimana kau bisa tahu banyak tentang penyakit, padahal kau seorang raja? Ratu Joda, aku adalah prajurit sebelum menjadi raja. Aku juga biasa berburu, seringkali saat berburu aku terlalu lama berjalan, hingga kakiku menjadi bengkak saat itu terjadi. Inilah caraku merawat kakiku. Kelihatannya ada sekelompok orang di sana. Kita mungkin bisa berteduh. Jika kau sudah merasa lebih baik lagi, kita bisa pergi. Iya. Aku sudah mencoba segala cara untuk bisa lari dari sini. Aku pikir Ratu Joda akan membantuku keluar dari sini kalau aku beritahu dia tentang Benazir. Tapi aku tidak menyangka ternyata Ratu Joda sudah mengkhianatiku. Aku pikir Ratu Joda akan memperjuangkan kebebasanku karena aku membantu menyelamatkan nyawa raja.
Tapi ternyata dia tidak bisa membantuku. Apa? Ini yang dikatakan Syarifuddin padamu? Bagaimana dia bisa lari dari penjara? Siapa yang akan membantunya, Adam? Aku yakin Jalal tidak akan memaafkannya. Lebih baik bagi kita kalau Syarifuddin tetap berada di dalam penjara. Kekuasaan dan pengaruhmu akan berkurang jika Syarifuddin keluar dari penjara. Keterlaluan, ternyata Raja telah menyerahkan semuanya. Daerah Malwa sebagai administrasinya dan Ratu Jodan harus bisa membantuku keluar dari sini. Karena aku tidak bisa membiarkan Adam Khan menjadi berkuasa. Jika Syarifuddin mengatakan ini, Ibu, itu artinya dia merencanakan sesuatu. Dengar, Adam. Aku tidak merasa perlu menganggap penting apa yang dikatakan Syarifuddin. Untuk apa orang mencari masalah dengan Jalal? Dengan membantu Syarifuddin keluar dari penjara. Tidak ada seorang pun di kerajaan ini yang mau membantu Syarifuddin. Tidak. Aku tidak tahu siapa yang akan membantunya. Tapi aku menyampaikan setiap perkataannya. Selebihnya, terserah Ibu. Apa yang membuat Syarifuddin sangat percaya diri? Itu artinya ada seseorang yang berusaha untuk membantunya. Apa yang direncanakan Syarifuddin? Apa yang akan dilakukannya? Kurasa itu adalah kelompok pengembara. Ayo. Jangan takut, aku bersamamu. Salam, kami pengelana yang tersesat, kami ingin menumpang berteduh. Kalian adalah tamu kami, dan sudah menjadi tugasku untuk melayani tamu-tamuku. Silakan, duduklah. Di mana istriku? Ah, itu dia. Kemarilah. Bawa dia bersamamu. Ayo cepat. Ikutlah bersamaku. Kau sudah menikah, bukan? Dia seharusnya memakai sesuatu di tangannya. Akan kuberikan gelang padamu. Terimalah ini. Kau pasti lelah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Kau kelihatannya datang dari jauh. Ya, kami berasal dari Mewal dan kami sedang berziarah. Melayani pengembara adalah hal yang baik. Kita semua adalah pengembara. Kita mengembara dalam perjalanan hidup. Dan tujuan kita adalah mencapai Tuhan. Hentikanlah tarian-tarian ini. Sekarang nyanyikan lagu baru malam ini ya. Tidak kusangka melihat senyumanmu di malam ini. Oh iya? Itu sebabnya aku selalu berkata, sulit mengerti apa yang dipikirkan wanita. Kalau kau tidak bisa mengerti aku, lalu kenapa kau masih terus berusaha? Hai kau, siapkan makanan yang enak. Aku lapar sekali. Tolong katakan pada kami, kenapa kalian mendirikan tenda di sini? Kami harus tinggal di sini cukup lama. Ini adalah kenyamanan untuk kami. Kami ada pentas di desa dekat sini. Kami selalu lelah berjalan dalam perjalanan kami. Kami butuh istirahat. Tapi orang-orang di sini tidak baik. Para penjahat menteror tempat ini. Setelah makan, aku akan langsung pergi. Kami juga akan langsung pergi, tapi kami membutuhkan istirahat sebelum bepergian jauh.
membantumu? Tidak, kau adalah tamu. Aku akan membuatnya sendiri. Aku ingin membuat capati untuk suamiku itu. Kau sangat mencintainya ya? Tentu kau boleh membuatnya. Kami ini adalah pengembara. Dan kami tahu bagaimana aturannya. Kami tidak akan mengganggu kalian berdua. Sesuai perintahmu, aku telah membuat semua persiapannya. Ibu, aku mohon diri dulu. Bagaimana kau akan mencari Jalal? Ayo kita ke sana. Dia telah pergi ke kuil Sheikh Salim Chisti di Sirki, bukan? Aku akan menemukannya. Jalal menyamar sebagai orang biasa. Akan sulit mengenalinya. Ibu, aku teman masa kecil yang mulia dan aku permaisuri utamanya. Bahkan aku bisa mengenali bayangannya, Bu. Meskipun yang mulia menempuh jalan yang berbeda, dia akan sampai ke kuil itu, bukan? Dengar Ratu Rukaya, posisimu sangat kuat. Dan aku sudah mengenalmu sejak kau berusia 6 tahun. Kau adalah sahabatnya Jalal dan kau permaisuri utamanya. Percayalah, kau akan selalu istimewa baginya. Di dalam hidup Jalal, kau akan selalu jadi permaisuri utamanya. Kau tidak perlu khawatir, tidak ada yang bisa menggantikanmu. Terima kasih, Bu. Ibu telah yakin padaku. Tapi aku harus pergi sekarang. Ini adalah keinginanku. Semoga Tuhan memenuhi keinginanmu. Dan tolong, berikan persembahanku kepada kuil Ratu Rukaya. Dan jangan lupa memberi sumbangan. Tentu saja, Bu. Aku pergi. Selamat tinggal. Semoga Tuhan memberkatimu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Aku pergi dulu, Mahamangga. Kau sudah bersama Jalal, Ratu Rukaya. Kalau kau dengarkan nasihatku, sekarang belum terlambat. Semoga saja aku tidak terlambat. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Tadinya dia tidak mau pergi ke kuil. Sekarang dia malah mau mencari Jalal. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Aku rasa aku tahu alasannya, Gulbadan. Ratu Rukaya sekarang merasa khawatir dengan posisinya. Dan perasaan inilah yang membuat seseorang melakukan hal yang tidak seharusnya. Biasanya perasaan itu tidak sepatutnya. Karena biasanya tidak benar. Ratu Rukaya pasti sudah memutuskan saat Jalal pergi pagi hari. Dia takut akan kehilangan Jalal karena Joda. Dia terus merasa cemas seharian ini. Ya Tuhan, aku harap dia tidak mengambil langkah yang salah. Ini adalah makanan orang biasa. Makan dulu. Tapi pertama katakan dulu. Jawab pertanyaanku. Apa tanganmu terbakar? Luka bakar sekecil ini tidak penting. Yang terpenting bagiku adalah bahwa kau mempedulikanku. Silakan makan.
Biarkan saja Yang Mulia. Sebentar lagi akan pagi. Kita tidak perlu duduk di dekat api unggun. Malam belum berlalu, Joda. Kita masih bisa menikmatinya. Aku mohon biarkan saja. Kau tidak perlu melakukan semua ini demi aku, Yang Mulia. Sudahlah. Joda, apa yang kau lakukan? Seluruh usahaku sia-sia. Kenapa kau tertawa? Aku tidak pernah melihat seorang raja menghitung kayu seperti yang kau lakukan. Iya, Dan kau menjadi kesal hanya karena hal itu. Itu bukan cara seorang raja bersikap. Aku melakukan semua ini untukmu, karena aku tidak ingin kau sakit. Kemarilah. Ayo duduk. Tenang saja, aku kan bisa selamat dari racun ular. Apa kau pikir udara dingin seperti ini bisa menyakitiku begitu saja? Sekarang aku tahu kenapa kau menjatuhkan kayunya. Kau tidak peduli kalau aku sedang berusaha. Kenapa kau mengatakan begitu? Apa yang kukatakan itu benar. Tidak ada artinya bagimu bahwa aku sungguh berusaha. Kau menjatuhkan kayunya karena... Karena? Kau mencari alasan agar bisa dekat denganku. Ingin menyentuh dan memegang tanganku. Kau merasa bisa memanfaatkan keadaan kita yang sendirian. Dan di dalam gelap ini adalah kesempatan yang bagus bagimu, bukan? Jadi kau tidak merasa ragu untuk dekat denganku. Kau salah mengartikan itu. Ada apa? Rasanya aku mendengar suara. Ada orang di dekat sini. Bisa saja itu burung atau kelinci kecil yang ada di semak-semak. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang berziarah bersama istriku. Hari sudah gelap, kami ingin bermalam di sini. Ayo katakan pada kami, kau siapa? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau harus tahu bahwa tempat ini tidak aman dan kau harus ikut denganku. Tempat ini penuh penjahat. Rumahku ada di dekat sini. Bermalamlah di sana lalu berangkat pagi hari nanti. Tenang saja, jangan khawatir. Kau akan aman di sana. Ayo ikut. Kau pasti aman bersamaku. Kelihatannya dia orang yang baik. Kita bisa pergi bersamanya. Terima kasih banyak. Terimalah ini. Aku senang sekali kau di sini. Para penjahat telah menteror desa kita. Kau akan aman di sini malam ini. Terima kasih banyak. Kelihatannya kau baru saja menikah ya. Ah, tidak juga. Sebenarnya kami sudah lama menikah. Siapa nama kalian? Namaku Kajri. Siapa namamu? Oh ya, namaku Badal. Terima kasih sudah mengizinkan kami di sini. Aku belum menanyakan padamu, tapi sekarang bisa kau katakan, itu pun kalau kau tidak keberatan. Siapa namamu? Namaku Todarmal. Aku seorang prajurit. Apa kau sudah memberi makan para pengemis? Sudah, aku sudah memberinya. Kau memberi makan pengemis setiap hari? Iya, aku membagi pendapatanku menjadi 3 bagian. Bagian pertama untuk pajak, bagian kedua untuk membayar pelayanku, karena mereka sangat membutuhkan. Maafkan aku, Pak, tapi apa alasanmu untuk menyumbang? Kita bisa berpenghasilan dari kerja keras. Tetapi banyak orang yang bahkan tidak mampu untuk mendapatkan makanan sendiri. Aku tidak berpenghasilan cukup untuk membantu semua orang. Tapi aku bisa membantu sebanyak yang ku bisa. Ini untuk alasan kemanusiaan. Kau melakukan hal yang luar biasa. Terima kasih. Berikan padaku.
bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Gambar siapa ini? Itu adalah gambar Sher Shah Suri. Dia mengalahkan Humayun dalam pertempuran. Humayun adalah ayah Raja Jalaluddin Muhammad. Kenapa kau menyimpan gambarnya? Aku dulu adalah menterinya dalam pemerintahannya. Hai Jalal, satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas ini adalah Sher Shah Suri. Kau harus terpisah dari orang tuamu karena dia. Raja Humayun kehilangan tahtanya dan kekuasaannya atas Agra dan Delhi karena dia. Dia terpaksa harus meninggalkan India dan mencari perlindungan di luar. Semua orang kaya dan para saudagar telah dikuasainya. Bulan Khan, Kesha Khan Gako, Masan Ali Azam Zarwani, Haji Khan, Ali Bey, yang paling berpengaruh dari semuanya adalah Todharma. Kurasa desa ini sedang seram. Bukankah sudah kubilang tentang para penjahat itu? Itu sebabnya aku minta kau datang kemari. Hari ini mereka menyerang desa kita. Akan kuhentikan mereka. Aku ikut denganmu. Tidak. Kau adalah tamu. Aku tidak bisa membahayakan nyawamu. Dan kau, masuklah ke dalam. Ayo kau ikut denganku. Ayo. Jangan menyerah! Kita akan kalahkan mereka! Serang! Aku berdoa pada Tuhan semoga suamiku dilindungi. Aku berdoa demi keselamatannya dan juga diberi keberanian. Todharma, jatuhkan pedangmu. Kalau tidak, kau akan aku bunuh. Ayo menyerahlah. Tidak akan. Seorang pejuang bisa memberikan nyawanya, tapi tidak mungkin menyerah. Kalau begitu, kami akan membunuhmu. Pertarungan belum selesai.
Siapa dia? Ini menunjukkan dia bukan orang biasa. Dan namanya tidak mungkin Badal. Kenapa kau berpikir kalau laki-laki itu namanya bukan Badal? Kemampuannya menyamai seperti seorang petarung. Karena orang biasa tidak mungkin melawan banyak penjahat sekaligus. Dia bahkan diam saja saat dirinya terluka. Aku yang mendapat luka, kenapa kau yang mengerang? Aku tahu luka itu menyakitkan, meskipun kau diam saja. Ngomong-ngomong, kenapa kau terlihat marah tadi? Saat kau mendengar nama Sher Shah Suri disebutkan, kau bersikap aneh. Apa yang kau sembunyikan dariku? Ada apa? Kenapa kau tidak mau bicara? Dia menyembunyikan identitasnya. Dia bukan Badal. Dia adalah orang Mughal. Dan dia pasti petarung yang hebat. Kemampuan tempur serta teriakan perangnya menunjukkan bahwa dia adalah petarung Mughal yang sangat hebat. Menurutku dia adalah... Menurutmu, siapa namanya? Apa kau mengetahuinya? Dia adalah Todar Mal. Bayram Khan pernah berkata padaku, dia bekerja untuk Sher Shah Suri, orang yang menjadi musuh ayahku. Dia adalah salah satu orang penyebab ayahku kehilangan tahtanya. Joda, aku bisa rasakan sakitnya. Tapi rasa sakit ini ada di hatiku, bukan di lukaku. Aku terbakar amarah. Hari ini aku harus menetap di rumah seseorang yang karenanya ayahku harus terusir. Sher Shah Suri sudah membawa banyak kesengsaraan bagi almarhum Raja Humayun Gulbadan. Raja harus meninggalkan istana dan tinggal di pemukiman. Apa yang terjadi pada para permaisuri itu? Sher Shah Suri memutuskan para permaisuri itu dikirim ke Agra. Tapi ada seorang bangsawan di antara para menterinya yang baik. Dan karena orang itulah, para permaisuri bisa sampai ke Agra dengan selamat. Benarkah? Sekarang katakan siapa orang itu? Todarmal. Jika kau membenci Todarmal, kenapa kau malah membantunya? Karena aku adalah raja dan sudah menjadi tugasku untuk membantu orang yang sedang dalam masalah. Lagi pula, dia sudah memberikan tempat tinggal ini. Aku tidak bisa membiarkannya terluka. Itu sebabnya aku membantunya. Aku membalas hutang budiku. Sebentar lagi, aku akan menemuinya sebagai raja. Dan tentunya, aku akan membalaskan dendam ini padanya. Todarmal, kami mohon diri dulu. Tunggu sebentar. Ini adalah tandu untuk istrimu. Kalian berdua pasti belum istirahat karena kejadian semalam. Aku akan merasa senang jika kau menerima tandu ini. Tidak, terima kasih. Kami tidak memerlukannya. Ya, benar. Kami akan berjalan saja ke tempat ziarah. Aku berhutang padamu karena dibolehkan bermalam di sini. Kalau tidak, pasti kami sudah terkena bahaya. Kau akan tetap aman meski tanpa bantuanku. Karena suamimu adalah petarung yang hebat. Mari Tuan Putri, kita harus pergi. Tunggu sebentar. Ini adalah hadiah untukmu, terimalah. Kau tidak perlu memberi hadiah itu pada kami. Aku ingin memberikan hadiah ini karena kau telah membantuku melawan para penjahat itu. Aku pasti sudah mati kalau saja kau tidak membantuku. Hadiah ini akan selalu mengingatkanmu pada malam kau tinggal di sini. Terima kasih banyak. Dan ini adalah stempel kerajaan. Ya, ini milik kerajaan Mughal. Mendiang Raja Humayun memberikan ini padaku. Kenapa?
Ada alasannya. Para permaisurinya ditawan sebagai akibat perangnya melawan Sersasuri. Aku diberi tanggung jawab untuk mengirim para permaisuri itu kembali pada Raja Humayun. Saat aku berhasil mengantarkan mereka ke Raja Humayun dengan selamat, dia memberikan stempel ini sebagai tanda terima kasih. Hari ini aku ingin memberikannya padamu sebagai hadiah. Tapi Humayun musuhmu, kenapa membantunya? Memang benar dia adalah musuh kami, tapi keluarganya bukanlah musuh kami. Aku menjalankan perang untuk menaklukkan wilayah demi kepentingan majikanku. Aku memperlakukan seorang pejuang sama seperti harapanku. Bagaimana aku diperlakukan pejuang lain, aku tidak membenci pribadinya. Di luar perang, adalah tugasku untuk menjamin keselamatan keluarga Humayun. Bagiku keluarganya adalah bukan musuhku. Kau mengatakan hal yang luar biasa. Kau pribadi yang luar biasa dan aku akan selalu ingat apa yang kau pelajari darimu. Kami permisi dulu. Mari kita pergi. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau memberikan itu kepada orang asing? Kau tidak mengenalnya. Kau tidak seperti itu sebelumnya. Aku telah memberikan peninggalan seorang ayah pada putranya. Apa maksudmu dia adalah Raja Jalal? Bagaimana kau mengetahuinya? Saat aku melewati kamarnya, aku tidak sengaja mendengar. Bairam Khan pernah berkata padaku dia dulu bekerja untuk Sersasuri yang merupakan musuh berat ayahku. Lalu kenapa kau tidak bilang padanya kalau kau mengetahui siapa dia? Pasti ada alasannya kenapa dia menyamar. Aku melindungi identitasnya. Saat kuberikan stempel itu padanya, aku telah membuat jelas bahwa aku tahu siapa dia yang sebenarnya. Pak, ada sepasang pengelana ingin bertemu dengan Anda. Panggil mereka. Aku menyambut Raja Jalaluddin dan Ratu Joda di tempatku ini. Bagaimana bisa? Dia adalah raja dan berpakaian seperti itu. Basir, takdir bisa membuat siapapun menjadi raja. Tapi seorang raja yang menginginkan menjadi orang biasa memiliki kekuatan untuk merubah dunia. Inilah yang mulia Raja Jalaluddin Muhammad. Aku sudah menunggu kedatangan. Tuhan menginginkan kita untuk bertemu di sini. Kau sudah melewati masa-masa sulit belakangan ini. Dan Tuhan sudah mengujimu seperti yang sudah aku duga. Kalian berdua menghadapi masalah bersama. Ratu Joda, kau sudah mengalami masa-masa yang sulit. Tapi kau sama sekali tidak menyerah terhadapnya. Manusia yang baik akan selalu diberkati. Tuan, kau membawa kedamaian dalam hidup semua orang. Kau akhiri setiap masalah. Itu semua ada di tangan Tuhan. Kita sering terpaksa menghadapi masa sulit supaya kita tahu siapa yang peduli. Dan aku bisa lihat kau telah menemukan orang yang berbagi masalah. Yang mulia, ini bukan akhir perjalanan. Perjalananmu masih panjang. Kau masih harus mencapai banyak tujuan lainnya. Kau harus menaklukkan kebencian untuk menemukan dunia baru yang penuh dengan cinta.
Ratu Joda, kau akan memberi kerajaan Mughal arah yang baru. Kau akan menjadi Maryam Uz-Zamani